yaitu tausiah dari Hadratus Syekh yang mulia Buya Dr. Andes Haji Ahmad Fakri. Kepada yang mulia Buya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini dan di waktu juga yang sangat berbahagia ini, penuh keharuan, penuh ribuan kenangan dari masa ke masa, di mana pada hari ini merupakan saat yang bahagia dan kita berada di tempat yang begitu bahagia. Kita menyampaikan syukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, mengajarkan kepada kita agama Islam yang terdiri dari 3 pilar utamanya, yaitu Islam itu sendiri, iman dan ihsan, di mana kita telah mengetahui banyak dan sebagai seorang sufi atau sebagai orang yang telah mengikuti tarekat, kita telah merasakan nikmat daripada Islam itu sendiri, nikmat daripada iman dan nikmat daripada ihsan. Kemudian salam khidmat yang sekali-sekalinya kita sampaikan kepada mursyid-mursyid kita dan kepada seluruh ahli silsilah Tariqatul Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang dari masa ke masa, tahun per tahun, kait berkait, bersambung mengajarkan zikrullah, mempertahankan zikrullah dan mempertaruhkan hidupnya untuk zikrullah. Maka kita sampaikanlah kepada para beliau-beliau salam khidmat kita yang sekali-sekali. Para hadirin hadirat yang kami kasihi dan kami sayangi dan yang kami muliakan, ya, saya lanjutkan. Para hadirin hadirat yang kami kasihi dan kami sayangi, kami muliakan yang berada di tempat ini. Pertama kali saya mengucapkan selamat datang di Al-Qadarul Amin. Selamat datang di kampus Mencabudi. Bagi yang pertama kali bertemu sama saya ucapkan selamat berjumpa. Tapi yang sudah bertemu, pernah bertemu, maka pada hari ini selamat berjumpa kembali. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Al-Qadarul Amin, selamat datang di kampus Mencabudi, selamat berjumpa dan selamat berjumpa kembali. Hadirat yang kami kasih dan kami sayangi, karena topik ini adalah Dewi Ansor, saya akan sedikit cerita tentang Ansor, walaupun nanti juga akan cerita lebih global tentang bagaimana tasawuf tentang karya dan untuk seluruh orang yang hadir. Jadi saya ceritakan dulu bagaimana mengenai topik Dewi Ansor. Saya ceritakan tentang Ansor.
Saya akan menceritakan bahas tentang Ansor. Ansor ini yaitu secara global, bukan Ansor di tempat kita ini saja, bukan Ansor di tarikat kita ini aja, tapi Ansor secara global. Artinya Ansor juga di tempat seks lain, atau di tempat ahli silsilah yang lain. Bagaimana sebenarnya Ansor itu? Nah, saya ceritakan di global dulu, nanti berspesifik kita ya. Ansor sejarahnya umum. Jadi pertama kali Ansor ini, orang ini kalau jadi Ansor pertama kali masuk tarikat gitu. Nah itu sebenarnya ketika itu orang kemudian dia bertarikat gitu. Setelah dia bertarikat, diamalkan yang amalan, dilaksanakan amalan yang sudah diberikan oleh Guru. Kemudian istiqamah dari situ, ikhlas dari situ. Datanglah rahmat dan rahim Allah Ta'ala, datanglah rahmat dan karunia Allah kepadanya. Sudah, dan kemudian mulai terasa mulai ada fenomena kerohanian atau spiritual yang dialami si murid. Nah itulah sebenarnya. Jadi terasa. Nah, kita mungkin kebanyakan kita mendengar itu kan dari bisa saja dari yang senior. Begini, nanti begini. Sebenarnya yang paling betul terasa ya. Itu sebenarnya dari amalnya. Dan rasa ini di tiap ikhwan berbeda. Dalam sejarah sufi kenamaan, adanya yang sudah terasa sama dia. Sekali ikut tawajuh saja sudah terasa sama dia. Pertama kali dia bersyarikat, sekali ikut tawajuh sudah terasa sama dia. Ada juga yang belum masuk. Yang belum masuk ini dalam sejarah silsilah ke-29 Syekh Maulana Al-Qurdi, ketika dia berguru ke silsilah yang ke-28. Syekh Maulana Al-Qurdi ini asalnya dari Irak. Yang dia berguru yang silsilah ke-28 itu ke India. Dia berjalan dari Irak ke India dan tidak ada transportasi seperti sekarang. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan ulama-ulama setempat. Di tengah perjalanan, pas pertengahan, dia bertanya tentang ulama-ulama yang ada di situ. Bagaimana tentang gurunya? Gurunya adalah Syekh Abdullah Al-Halabi. Bagaimana gurunya? Kemudian para ulama di pertengahan perjalanan itu menceritakan tentang gurunya. Nah, maka ada kata-kata keluar dari dirinya. Setelah aku mendengar tentang calon guru, daya tarik saya sudah terasa. Itu masuk tarikat ya. Daya tarik saya sudah ada. Itu silsilah ke-28, ke-29. Sementara di India, di tempat yang silsilah ke-28 itu, pada waktu dia berkumpul dengan murid-muridnya seperti ini, dia udah bicara juga, terasa juga ada murid. Nah, dia bercerita sama murid-muridnya, dalam waktu dekat ini, insya Allah itu akan muncul. Nah, begitulah sebenarnya metafisis. Jadi rasa metafisis itu sebenarnya dia ada. Nah, jadi kalau kita mungkin banyak sekarang ini kan informasi yang dari senior begini. Nah, jadi sebenarnya memang rasa itulah sebenarnya yang lahir dari amalia itu. Nah, ketika rasa itu sudah ada, maka timbul dan tumbuhlah kerinduan terhadap guru. Nah, setelah dia mulai, ketika ada fenomena kerohanian rasa itu, fenomena spiritual, timbullah kerinduan terhadap guru. Kemudian setelah timbul kerinduan terhadap guru, maka dia berkunjung kepada guru, berziarah kepada guru. Jadi pengertian ziarahnya ada dua ya. Menziarahi guru ketika dia masih hidup, dan dia menziarahi ketika masih ada jasadnya, dan dia menziarahi guru ketika nanti ada pada makamnya. Timbul kerinduan, ada tahdir, lahir dari amalia. Kemudian setelah timbul kerinduan terhadap gurunya, fenomena spiritualnya menguat. Apabila menguat meningkat, maka ziarahnya makin sering. Kenapa dia makin sering? Dikarenakan ingin melihat wajah guru berlama-lama.
ingin melihat wajah guru berlama-lama, kalaupun dia tidak berziarah, bila berjumpa dan diterima secara fisik syukur, tidak diterima pun juga tidak apa-apa. Nah itu ya. Dan saya ingat kembali ya, sekarang masih mengenai keluar terus diseringatkan karena terjadi fenomena dalam diri itu. Tidak didoktrin, tidak. Kemudian karena dia sering berada di tempat guru, lama-lama kelamaan di tempat guru, berdiam diri saja tidak enak. Datang ke tempat guru, berdiam diri tidak enak. Mulai ada keinginan untuk berbuat. Mulailah dia melakukan kegiatan seperti menyapu, membersihkan surau, membersihkan alga, membersihkan kamar mandi dan sebagainya. Di tahap inilah yang disebut ubudiyah. Inilah yang disebut ubudiyah. Walaupun bagi murid yang banyak mengalami fenomena metafisis kerohanian, ubudiyah yang dilakukan ini adalah sebenarnya selain dia menyapu atau apa, sebenarnya ada keinginannya juga untuk mencuri pandang, yaitu ingin melihat wajah guru secara berlama-lama walaupun secara sembunyi-sembunyi. Itu yang sebenarnya yang dulu timbul apa ya, tapi sebenarnya lewat seperti ayat yang musiknya ada orang, lewat ayat itu biasa. Itu sebenarnya ingin mencuri pandang, karena terjadi satu fenomena dalam kerohanian yang tak bisa digambarkan. Nah itu sebenarnya itu ya. Nah itu kita sekarang lanjutkan. Apabila terlalu sering ubudiyah ini dilakukan, terlalu sering dilakukan, sering dinampak gitu, maka guru atau keluarga guru yang mengusulkan atau yang berubudiyah sendiri mengusulkan dirinya untuk tinggal di rumah guru. Mulai ada balik guru yang apa, keluarga guru atau diri sendiri mengusulkan untuk tinggal di rumah guru. Dan bila guru menyetujui dan menerima orang yang berubudiyah tadi untuk tinggal di rumahnya, itulah yang dinamakan ansor. Itu lagi secara global ya, secara global terbiasa. Dan di zaman Rasulullah ada namanya ahlu sufah. Sahabat ada namanya ahlu sufah, dan dia tinggal selalu di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu kayak sekarang. Dia tinggal di Masjid Nabawi dan hidup kehidupan ekonominya ditanggung dan dikeluarkan dari belanja rumah tangga Rasulullah. Dan ahlu sufah ini adalah dalam proses sejarah tarikat. Dalam sejarah tarikat dialah yang mengembangkan, termasuk nanti mengembangkan tarikat ini. Karena di masa Rasulullah istilah tasawuf belum ada ya, tapi istilah fikih juga belum ada. Sebab gerak-gerik Rasulullah dan perkataan itulah ihsan, itulah iman, itulah Islam. Kata-kata tasawuf atau tarikat 150 tahun setelah Rasulullah, tetapi juga fikih juga 150 tahun. Gerak-gerik. Jadi salah satu ahlu sufah itulah yang meneruskan tarikat ini. Anak surahnya itu ya. Ahlu sufah itu, tapi di masa itu belum tarikat disebut zuhud. Nanti zuhud 150 tahun dia baru berbentuk tasawuf dan baru berbentuk tarikat. Di mana untuk tidur? Di sudut kiri Masjid Nabawi. Kalau kita anggap inilah Masjid Nabawi ini, ada sudut kiri paling sudut itulah. Sudut sana. Disitulah tidurnya, ya. Masjid Nabawi dulu tuh, saya ceritakan sedikit. Pintunya cuma buatnya bukan depan sini, pintunya yang agak belakang sedikit, satu di situ, satu di sana. Jemaah masuk ke sini cuma satu. Nah, rumah Rasulullah sebelah sini. Ada rumah petak 4 atau 6. Rumah petak seperti itu 4 atau 6 Masjid Nabawi. Kalau nggak salah rumah Rasulullah sama Aisyah, yang depan 2. Rumah Sayyidina Ali dan Fatimah, di belakang rumah istri-istrinya yang lain. Nah, ansor itu anak-anak ahlu sufah itu dalam masjid itu sudut. Maka pintu yang dari sini sering disebut pintu Jibril. Nah, yang dari sini jemaah ada jendela di sini disebut itulah jendela Abu Bakar. Ya, ahlu sufah yang Rasulullah. Dipendekkan AS, ahlu sufah. Hari ini AS juga, tapi bukan anak surau.
Ada zaman Rasul itu. Dan dalam sejarah ketarikatan yang diakui secara umum, dia termasuk ikut dalam proses pengembangan tasawuf tarikat ini. Jadi ada ya, nah itulah dia kira-kira konsepsi anak surau secara umum, secara global ya. Hadirin hadirat yang kami kasih, yang kami sayangi, rahimahullah. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian anak surau di masa yang mulia ayah dahulu. Di masa yang mulia ayah dahulu, Profesor Dr. Haji Sayyid Syekh Qadirul Yahya Muhammad Amin Al-Qadiri dan seterusnya, ada sedikit perkembangan dalam proses orang menjadi ansor. Untuk diketahui atau mengingatkan kembali, karena yang mulia ayah dahulu Profesor Dr. Haji Sayyid Syekh Qadirul Yahya selain seorang syekh juga seorang jenderal, profesor, pendidik dan ahli pengobatan, juga seorang ilmuwan, serta memiliki lembaga yayasan yang menaungi banyak surau dan adanya lembaga pendidikan dari mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi, bahkan sekarang sampai dengan S2. Jadi orang yang menjadi ansor juga menjadi berbagai sebab tujuan untuk menjadi ansor, yakni mungkin memang ingin ada yang mengabdi, ada yang sakit ingin berobat, atau ada juga yang karena terpesona dengan pribadi beliau dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak yang seperti saudara tadi yang sekarang ini banyak sebabnya dan lain sebagainya. Ya, banyak sebab dan lain sebagainya. Menurut saya itu sah-sah saja dengan tujuan sebagainya, sah-sah saja. Namun dalam kesempatan ini saya mengingatkan, ini ya, sah-sah saja. Ingat itu apa? Saya ingatkan, walaupun dulu atau bagi ansor yang sekarang ada nih, berapa bangunan sekarang ini? 17 orang. Mantan ansornya banyak kali, ya. Yang sekarang 17. Walaupun dulu atau bagi ansor yang sekarang dengan berbagai tujuan menjadi ansor, tapi jangan melupakan hal terpenting atau intisarinya. Ini mau saya sampaikan, bahwasanya kedekatan secara fisik kepada guru itu menimbulkan banyak interaksi, banyak aktivitas, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kenangan. Tidak semua ikhwan atau pengamal tarikat Naqsyabandi berkesempatan atau berkelapangan waktu menjadi ansor. Kenangan ini tentu ada hubungannya dengan peramalan. Jangankan kenangan yang begitu banyak, menurut yang mulia ayah dahulu, berjumpa sekali pun cukup. Ansor punya kenangan bisa belasan, puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Itu kelebihan ansor. Jadi sehingga sedangkan sekali saja menurut yang mulia ayah anda guru cukup. Dalam buku yang mulia ayah anda guru mengenai buku tentang penjelasan wasilah dan mursyid, alamatnya cukup, tanahnya sekali. Kita saya bacakan mengenai ansor. Tadi ansor memiliki banyak apa ya? Apa katanya? Dan sekali mengenal gambarnya atau mengenal orangnya sudah cukup. Jadi kalau kita tidak mengetahui wajahnya, cukup dengan mengiktikkan diri bersama-sama beribadah berzikirullah, berimam-imam dengan beliau, agar kita beserta pula berzikir berimam-imam dengan Rasulullah SAW yang kekal berada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru namanya, menurut istilah ilmiahnya, kita memperoleh dan memakai frekuensi dan channel yang menuju langsung kehadiran Allah Subhanahu wa taala, langsung tanpa perantara. Inilah dia wasilah. Kalau begitu banyak, tapi sekali aja cukup. Cukup. Sekali lagi saya tambahkan, wasilah sama dengan cara, sama dengan metode, sama dengan tarikat, sama dengan saluran, sama dengan channel, sama dengan frekuensi yang langsung membawa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya.
ngatur banyak kali. Tenang itu ya, sekali aja. Hal kedua, ini yang pertama tadi. Jadi kenangan itu luar biasa. Ini istilah saya sendiri, kenangan itu sendiri doa ya. Kenangan itu sendiri doa. Ya, pada saudara. Hal kedua atau hal-hal lainnya, banyak pengalaman atau mendapat ilmu pengetahuan atau mendapat petunjuk baik yang bersifat umum atau bersifat pribadi dari sang guru dan lain sebagainya. Ada fatwa-fatwa ayat yang berlaku memang umum atau fatwa-fatwa guru yang berlaku umum, tapi ada juga yang untuk pribadi. Ada. Ini kadang-kadang ada pribadi. Ya macam-macam, banyak sekali yang memang untuk dia pribadi, tidak beragama. Itulah dia kesempatan itu. Ketiga, hal selanjutnya, ini memiliki peluang untuk menjadi muttaqin atau orang takwa. Nanti saya terangkan menurut surat Al-Baqarah dan Az-Zumar 33. Memiliki peluang untuk menjadi orang takwa. Hal-hal tersebut di atas, tapi hal-hal tersebut di atas juga tidak menutupi kemungkinan untuk seluruh ikhwan lainnya mendapatkan hal ini. Ikhwan secara umum bisa juga mendapatkan ini, tetapi kemudahan bagi ansor yang menjadikan ansor itu istimewa, terutama dalam hal yang nomor 2, yaitu terkadang dapat mendapatkan petunjuk-petunjuk yang bersifat pribadi tentunya. Mengenai menjadi muttaqin ini saya terangkan sedikit ya. Jadi orang takwa. Nah ini dalam pertama yang saya baca surat Al-Baqarah dulu mengenai orang takwa. Maksudnya ada surat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yaitu ini orang-orang yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi sebenarnya daripada surat Al-Baqarah ini ada 5 kriteria. Yang pertama dia melaksanakan, dia percaya yang gaib. Yang kedua dia sholat, dan ketiga mau menyisihkan sebagian rezeki dari kepada dia. Dia percaya kepada hari kemudian, dan dia percaya kepada kitab-kitab. Ini agak sulit. Bagaimana percaya pada yang gaib ini sejauh mana kita percaya? Kepercayaannya ada 3. Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Kalau hakul yakin itu pernah dirasakan, pernah dilihat. Ini mengenai betul kriteria tadi. Tapi ada dalam surat lain mengenai orang takwa. Az-Zumar 33. Walladzina bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad, dan orang-orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang membawa kebenaran itu sebenarnya yang takwa itu hanya Muhammad. Untunglah ada kata-kata dan orang-orang yang membenarkannya. Jadi sebenarnya yang paling mudah dalam takwa, benarkan aja apa yang dibilang Muhammad itu. Kalau nggak kuat, benarkan saja. Kalau kuat, kerjakan. Saya buka aja dulu tadi. Membenarkan aja sudah cukup. Jadi ada orang takwa, ada pertama kita benarkan aja dia. Benarkan aja pertama. Kalau kuat, kerjakan. Ini saya kasih contoh. Atau benarkan Muhammad. Dalam bahasa sederhana, cari orang takwa, benarkan apa yang dibilangnya. Itu ya. Ada yang membenarkan, yang mengerjakan. Nah ini saya cerita sedikit
ini model almarhum Bang Malik. Asal kita telepon aja dulu. Halo, ini saya pakai aja. Malik, apa kabar Pak? Terus begini Malik. Malik, ada kawan di kantor Menteri Seknek Negara, iya ya. Ada kawan di kantor Menko Kesa, iya ya. Nah, besok saya mau urus ke sana. Tolong minta ini surat keterangan begini, iya ya. Begitu begini, iya ya. Dari pengalaman yang saya tanya, waktu dia mengatakan iya, nggak ada kawan di sana. Nggak ada kawan di Seknek itu, nggak ada kawan di Menteri. Besok dia datang aja ke sana. Nah, tiba-tiba ada kenalannya, dikenakan alamat kenalannya. Itu ada Bang Iman itu. Dan itu bapak-bapaknya. Terkecuali dia yang meminta. Nah, kecuali dia yang meminta pendapat. Bagaimana itu? Malik ada nih, ada. Pada waktu dia mengatakan iya, belum ada kawan. Nah, besok dia itu satu model. Yang satu lagi ada satu model yang saya ingat. Mungkin ada sebagian orang Albani namanya dulu Pak Mahas Arhab. Pak Marhab asal bagian kadang-kadang asal datang kemarin penilaian. Cerita dia, Maas begini, ya, Maas gini, enggak perlu tekankan apa dia, agak senang ngantuk, ya, Maas begini, ya, ya udah Maas gila ya, ada bagus sudah. Habis itu besok Pak Maas datang lagi dia kemari, dijumpainya kadang, bertanya, apa yang dibilang ayah semalam ini? Tapi tetap iya. Karena ini kalimatnya membenarkan tujuanku ini. Apalagi membenarkan. Dalam zaman Rasulullah juga ada terjadi. Tapi dalam zaman Rasulullah yang lain sudah. Tapi saya maaf, saya tidak membaca ya. Saya tidak membaca, tapi saya hanya mendengar cerita dari Buya Iskandar. Yaitu pada suatu kali Rasulullah setelah hijrah ke Madinah dan kemudian bergaul dengan di Madinah, saya tidak baca, maaf, saya mendengar cerita dari Buya Iskandar. Suatu hari Rasulullah mengajari kepada penduduk Madinah cara bertanam kurma. Yang diajarinya cara bertanam kurma, cara makan. Sedangkan di Madinah orang sudah terbiasa dengan cara tanam ala Madinah. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan menanam kurma cara Mekah, maaf, umat terpecah dua dalam hal ini. Kemudian sebahagian tetap memakai cara Madinah lama, sebagian yaitu cara Mekah. Dalam perjalanan waktu, yang mengikuti cara Mekah tak berapa sukses, yang mengikuti cara Madinah sukses. Tetapi ada satu poin di situ. Ketika Rasulullah mengajari, nggak ada yang membantah. Tapi dia tidak mengerjakan. Maka setelah itu keluarlah sabda Rasul mengenai akidah dan kan itu perjalanan waktu mengenai akidah dan agama engkau tanyalah padaku mengenai sesungguhnya mengenai urusan dunia engkau lebih mengetahui. Itulah asal ceritanya. Jadi orang yang dari Madinah tadi walaupun dia mengajarkan cara lama, tapi dia waktu Rasul menceritakan dia tidak membantah. Oleh Rasulullah dibantah. Artinya dia mendapat hasil yang lebih banyak, tapi dia tidak kehilangan ketakwaan. Karena membenarkan. Ingat, membenarkan itu cukup. Jadi kadang-kadang namanya berkesempatan membenarkan aja. Dulu ada Bang Puli, namanya Puli Sakti. Dia bilang ayah kalau 40 kali kau bilang sakti, kau sakti betul. Habis itu lari, karena begitu dibilang bukan sakti yang keluar, maki yang keluar lagi. Lari. Banyak. Memang dia seperti itu ya. Jadi
apa namanya ya? Kalau firman itu sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata-kata yang keluar rasul, walaupun awalnya kata-kata manusia dikunci oleh kerasulan itu. Nah itulah dia. Dikunci oleh kerasulan itu. Sehingga gerak-geriknya itu hadis. Gerak-geriknya itu hadis. Maka pertanyaannya saya bertarik cerita sedikit. Suatu hari nanti berucap, nanti suatu hari tidak ada lagi. Nanti suatu hari tidak ada lagi yang tersisa dari kenabian kecuali mimpi yang indah. Kenapa? Beliau umurnya 63 tahun ya, lebih ya. Tetapi ketika haji wada, ketika ayat terakhir sudah turun pada haji wada, walaupun beliau masih hidup tidak ada ayat yang turun lagi. Tapi Rasulullah masih ada. Ya, jadi waktu dia masih ada, ayat udah ada masa beberapa bulan, ayat udah nggak turun lagi. Karena ayat udah selesai. Tapi dia masih ada, berarti ayat udah nggak ada lagi. Tapi apa yang dia buat itu masih hadis. Kemudian beliau beribu wafat, ayat udah nggak ada, hadis pun nggak ada, jasa nggak ada. Tapi dia bilang masih ada yang tersisa dari kenabian. Mimpi yang indah. Ya Rasulullah, apa yang dia mimpi indah? Mimpi bertemu dengan. Karena sesungguhnya apabila engkau melihat dalam mimpi, sesungguhnya engkau melihat Allah. Nah, jadi kepada anak surau nih, yang lama-lama nih, Allah mimpi dan supaya datang dengan gurunya. Karena katanya, jangankan itu, ya, para syuhada, para aulia, para Allah, dia dapat pergi. Sebelum saya cerita, para mukmin di alam kubur bisa saling berkunjung. Hadis Rasulullah, sesama mukmin di dalam kubur, sesama mukmin di antara dalam kubur bisa saling berkunjung. Sedangkan para nabi, para rasul, para syuhada, para aulia dapat pergi ke tempat manapun dia mau. Maka kita berdoa supaya mereka, karena dia bisa pergi kemana, supaya kalau bisa dia datang dalam mimpi-mimpi kita. Karena mereka bisa pergi ke tempat manapun yang mereka mau. Nah itu apa dia bilang? Sebab kenapa dia bisa? Karena dia lembut, lalu di dalam zat yang maha meliputi segala sesuatu. Ya, lembut mereka tuh ya, di dalam zat yang maha meliputi segala sesuatu. Nah jadi ini cerita dua tadi tentang kurma. Saya ulangi katanya, walati cari Al-Zumar 33, carilah Al-Zumar 33. Walladzi za'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Paman saya enggak apa, sengaja saya apa? Pertama kalau paman azlam mimman kadzaba Allah wa kadzaba bisidqi za'a minal abah, sekian baru yang kedua walladzi za'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaika. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, sesungguhnya mereka adalah orang yang berdoa. Inilah jalan yang paling mudah. Kalau kita mau berapa tahun, kita mengenai gaib tadi, apa sudah pernah kita lihat hari kiamat? Baik dalam mimpi maupun apa? Memenangkan. Dikasih kemudahan. Kalau kuat kerjakan, kalau tidak ya. Ada lagi cerita di Jakarta ini. Seorang hadam di Jakarta. Saya nggak usah sebut